Halo ladies and gentlemen, baik lagi bersama Jivina Film. Semoga kalian dalam keadaan yang terbaik ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 1997, yaitu Good Will Hunting. Disutradarai oleh Gus Van Sant dan ditulis oleh Ben Affleck dan Matt Damon, yang berdurasi 126 menit. Film ini mengisahkan seorang anak jenius dibalut dengan drama yang menyentuh hati. Semoga kalian suka dengan cara saya bercerita. Selamat menonton. Saat itu Will iseng menjawab soal di papan informasi tanpa mengetahui kalau Profesor Geralt telah mengumumkan bahwa siapapun yang bisa memecahkannya akan mendapatkan penghargaan, ketenaran, bahkan kekayaan. Will dengan kepribadiannya yang tertutup, tidak acuh dan cenderung defensif, tidak begitu peduli dengan hasil jawabannya. Ia hanya ingin menjawab dan menuntaskan rasa penasaran. Jadi Will tidak tahu kalau jawabannya sudah menghebohkan institut tempatnya bekerja. Dia dicari-cari oleh Geralt dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Mereka penasaran, siapa yang berhasil menjawab pertanyaan sesulit itu. Geralt berpikir bahwa yang melakukannya adalah salah satu mahasiswa didiknya. Namun ternyata tidak ada yang mengaku. Sayang seribu sayang, pengumuman pemenang penghargaan pun ditunda dan Geralt sibuk dengan pencariannya. Sementara itu, Will tetap asik bersama teman-teman seusianya. Pergaulan Will ini terbilang liar. Dia suka pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bar ke bar lain. Will pun sudah terbiasa sejak kecil membuat onar, terlibat dalam perkelahian dan pencurian, berulang kali ditahan di kantor kepolisian yang tidak membuatnya kapok, karena Will selalu dibebaskan lagi berkat kecerdikannya dalam membela diri. Jika melihat catatan kriminalnya, kita mungkin tidak akan percaya bahwa Will sangat pandai dan memiliki bakat di bidang sains. Orang yang tidak mengenal potensinya pasti akan meragukan kemampuan Will. Begitupun Geralt, saat pertama kali bertemu Will, memandangnya sebelah mata. Hari itu setelah dibebaskan dari tahanan dan kembali bekerja di kampus, Will iseng menjawab pertanyaan lagi di papan. Keisengannya tidak sengaja dilihat Geralt dan asistennya. Jika melihat seragam yang Will pakai, Geralt tentu saja tidak akan berpikir bahwa Will memiliki kemampuan untuk memecahkan teori matematika yang sesulit itu. Penampilan Will sangat menipu, dan kalau kita berada di posisi Geralt, mungkin kita pun akan sama tertipunya dengan memandang sebelah mata dan langsung berasumsi bahwa orang dengan status pekerjaan tertentu tidak akan memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menjawab soal yang profesor sendiri pun sulit untuk menjawabnya. Maka yang terjadi selanjutnya, Geralt meneriaki dan menegur Will karena mencoret-coret papan. Teriakan itu membuat Will panik dan segera berlari secepat mungkin. Dia takut dimarahi dan mendapat masalah. Lalu kemungkinan paling parahnya adalah dia akan dipecat dari pekerjaannya. Hal yang paling tidak diinginkan oleh Will tentu saja. Selepas Will pergi, asisten Geralt menunjukkan bahwa Will sudah berhasil menjawab soal di papan. Dengan takjub sekaligus heran, Geralt kemudian mulai penasaran dengan sosok Will dan sudah menduga bahwa yang menjawab soal sebelumnya adalah orang yang sama. Agak menyesal telah membuat Will pergi, Geralt bertekad untuk menemui Will besok dan menanyakan tentang soal-soal yang dijawab oleh Will. Sore harinya selepas bekerja, Will bersama teman-temannya masuk ke bar di dekat Harvard. Masalah kembali terjadi. Penampilan Will dan teman-temannya memang cukup menandakan bahwa mereka bukan mahasiswa Harvard atau mahasiswa dari kampus lainnya. Saat itu teman Will yang bernama Chuck berniat untuk mendekati seorang gadis. Tetapi niat itu berbuntut pada perselisihan antara Chuck dan seorang mahasiswa Harvard yang ingin mempermalukannya. Mahasiswa itu memandang Will dan teman-temannya dengan rendah. Dua kubu itu hampir saja bertengkar jika saja Will tidak menengahinya. Dia menunjukkan kemampuan akademisnya yang luar biasa, hingga membuat lawan bicaranya kehabisan kata-kata. Tetapi mahasiswa Harvard itu tidak juga kunjung berhenti merendahkan Will dan kelompoknya. Bagi lelaki itu, secerdas apapun Will, jika tidak berpendidikan tinggi, maka sia-sia saja kecerdasannya, karena tidak akan bisa memiliki pekerjaan yang baik. Will mengabaikan apa yang dikatakan lelaki itu dan menyuruhnya untuk pergi. Tak disangka, kecerdasan dan sikap Will yang bijak membuat seorang wanita bernama Skyler menaruh hati padanya. Tanpa perlu usaha banyak, Will bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk nomor HP dan alamat perempuan yang ingin didekati oleh teman-temannya itu. Di hari berikutnya, Geralt yang mencari-cari Will berhasil menemukan informasi keberadaan Will yang sedang menjalani persidangan terbuka.
Seperti sidang-sidang sebelumnya, sudah dapat dipastikan Will bisa dengan mudahnya memberi pembelaan yang menyudutkan jaksa penuntut. Semua yang berada di ruangan terkesima dengan pembelaan yang diberikannya, dan Will hampir saja lolos dari hukumannya lagi. Tetapi, setelah melihat daftar catatan kriminal yang dilakukan Will selama ini, hakim memutuskan membatalkan pembebasannya. Hakim merasa kalau Will perlu menjalani rehabilitasi untuk membenahi sikap dan tindakannya. Akhirnya Will dibawa ke penjara untuk menjalani masa rehabilitasinya. Tetapi, saat itu Geralt datang dan membantu membebaskan Will dengan syarat Will mau membantunya juga. Kesepakatan antara mereka akhirnya dibuat. Will harus membantu Geralt memecahkan teori setiap minggu dan pergi menemui terapis untuk membantu memperbaiki mentalnya. Meski awalnya Will setuju, tetapi usaha Geralt untuk merehabilitasi Will seolah menjadi sesuatu yang sia-sia. Will terlalu cerdik dan justru membuat psikiater manapun tidak mau menanganinya. Akibat selalu dikerjai oleh Will. Geralt yang putus asa akhirnya menemui teman lamanya yaitu Sin, yang bekerja sebagai psikolog sekaligus dosen, untuk meminta bantuan agar bisa menangani Will. Hubungan Geralt dan Sin yang sempat retak mau tidak mau harus dijalin kembali. Awalnya Sin menolak untuk melakukan terapi pada Will karena beragam alasan yang dibuat-buat. Geralt bahkan harus membujuknya beberapa kali dengan menceritakan keistimewaan yang dimiliki oleh Will. Karena menurut Geralt, Will adalah anak yang istimewa dan perlu dibimbing oleh mereka untuk memaksimalkan potensinya. Setelah negosiasi yang berjalan alot antara Geralt dan Sin, akhirnya Sin mau memberikan terapi di kantornya. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang sangat berbeda. Sin seolah tahu Will tidak akan bisa dipaksa untuk membicarakan tentang dirinya. Jadi dia membiarkan percakapan di antara mereka berjalan alami. Sin tidak pernah bertanya kepada Will dan membiarkan anak itu hanya membicarakan hal-hal yang ia ingin bicarakan. Sin mencoba membangun chemistry agar Will nyaman dan percaya dulu dengannya. Walaupun pada sesi pertama terapi tidak berjalan baik karena emosi Sin tersulut oleh pertanyaan Will, ia tetap melanjutkan terapi itu di minggu berikutnya. Karena Sin merasa ada yang berbeda dari sosok Will. Anak itu terlalu defensif dan sangat waspada terhadap orang baru, seperti ada luka yang berusaha disembunyikannya. Hari-hari Will semakin sibuk sekarang. Selain bermain dengan teman-temannya, ia juga harus membantu Geralt menyelesaikan teori, mengunjungi Sin untuk terapi, dan mulai berkencan dengan Skylar. Bagi Sin yang mengetahui kegiatan Will sudah lebih tertata, ia sangat senang karena memahami kondisi Will sudah jauh lebih baik. Ia memperhatikan Will seperti memperhatikan anaknya sendiri. Proses demi proses dilalui, Sin paham bahwa untuk memulihkan kondisi mental Will perlu waktu yang sangat panjang. Namun hal itu tidak dipahami oleh Geralt yang mendesak agar Will segera disiapkan untuk menerima tawaran kerja yang jauh lebih berat di sebuah perusahaan bergengsi milik negara. Geralt sepertinya sangat berambisi membuat nama Will dikenal dunia karena kejeniusannya. Tetapi Sin tidak bisa memaksa proses Will mengatasi ketakutan secepat itu. Will butuh waktu yang tidak singkat. Seolah tidak mengerti, Geralt bersikeras bahwa dirinya dan Sin bisa memberi arahan kepada Will. Sin menolak. Menurutnya Will punya hak dan kesempatan untuk menentukan apa yang diinginkannya tanpa perlu didikte oleh orang lain. Geralt tidak bisa menerima pendapat Sin dan ingin tetap membuat Will mengikuti keinginannya. Bertepatan dengan kejadian tersebut, Will mengalami masalah dengan Skylar yang ingin membawa Will tinggal di California bersamanya. Ajakan Skylar ini ternyata sangat mempengaruhi kondisi mental Will yang kembali takut dan memasang benteng terhadap dirinya sendiri. Will pergi meninggalkan Skylar. Suasana hatinya memburuk dan Will jadi cepat marah. Kondisi ini diperparah dengan Geralt yang mengatur hidup Will seenaknya, memaksakan sesuatu yang sebenarnya kurang disukai oleh Will. Yang keduanya kemudian bertengkar. Will membakar kertas teori yang sudah dipecahkannya dan Geralt membiarkannya pergi. Geralt tahu angkanya telah salah. Dia tidak mendengarkan Sin bahwa Will masih butuh waktu untuk memilih keputusan hidup. Will sendiri pun tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Ia kebingungan dan merasa sudah cukup dengan kondisi dan pekerjaannya saat itu. Bahkan Will menolak tawaran kerja di Agensi Keamanan Nasional dengan mudahnya karena merasa tidak membutuhkan pekerjaan itu. Dalam kalimat-kalimat singkat dan sederhana, Will menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi bagian orang-orang hebat yang membunuh hanya untuk kepentingan dan keuntungan orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan Will. Baginya pekerjaan yang ditawarkan agensi keamanan itu akan membuat Will melakukan kejahatan besar dan menyengsarakan orang lain.
Jadi Will benar-benar menolaknya. Ia meninggalkan agensi tanpa perasaan menyesal atau bersalah. Will kemudian menemui Shin dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya dengan Skyler, Geralt, dan tawaran kerja yang baru saja ditolaknya mentah-mentah. Shin paham bahwa sebenarnya Will ketakutan memulai langkah baru. Ia takut gagal dan ditinggalkan. Ketakutannya itulah yang menghambat Will untuk berkembang lebih jauh. Dengan kemampuan istimewanya, Will selalu memandang semua hal dari sisi negatif, dan hal itu benar-benar mempengaruhi keputusan beserta tindakannya. Shin mulai mencari tahu keinginan dan tujuan hidup Will selama ini. Tetapi Will tidak punya jawaban untuk pertanyaan yang diajukan Shin. Sebab bagi Will, kehidupannya sudah baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu dicapai lagi. Dia sudah puas bekerja sebagai staf kebersihan yang tak kalah mulia pekerjaannya. Namun Shin mulai bertanya lagi mengenai keinginan Will. Jika ia memang tidak menginginkan kehormatan, ketenaran, dan kekayaan, lalu apa lagi yang diinginkannya? Tak ada jawaban. Will bingung dan tidak mau membahas hal tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan kembali bekerja sebagai pegawai konstruksi bersama temannya yaitu Chuck. Saat itulah Chuck coba bicara pada Will dan meyakinkan bahwa ia tidak seharusnya berada di pekerjaan kasar semacam itu. Bakat Will akan membuat perubahan pada dunia. Itulah yang Chuck mengerti. Ia tidak ingin temannya bekerja menjadi pekerja konstruksi hingga tua. Chuck yakin bahwa Will punya masa depan yang cemerlang. Dan ia ingin Will meraih itu demi kebaikan hidupnya. Mungkin karena Will sangat dekat dengan Chuck dan begitu mempercayainya, kali ini Will mau mendengarkan nasihat tersebut. Chuck lah yang pada akhirnya mampu mengubah pemikiran negatif Will, hingga ia kembali pada Shin dengan kondisi yang lebih lunak. Will mulai menceritakan masa lalunya sendiri, masa lalu yang penuh kekerasan dan pengabaian. Will mulai menangis kencang saat Shin memeluknya. Tetapi seperti kata Shin kemudian, semua yang terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang itu bukanlah salah Will sepenuhnya. Tidak seharusnya Will menyalahkan dan menghukum dirinya sendiri atas apa yang tidak dilakukan. Tangisan dan pelukan dari Shin membuat perasaan Will lebih membaik. Ia pulang naik kereta dan banyak merenung tentang kisah hidupnya. Sampai ia berpikir untuk menerima tawaran kerja yang diberikan oleh Geralt. Keberhasilan Shin dalam memahami Will dan membuatnya mau menerima tawaran kerja membuat Geralt akhirnya meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada Shin. Dua teman lama yang sempat berselisih paham itu kembali berbaikan dan menjadi akrab. Sementara itu, Will kini sudah menemukan dirinya sendiri dengan versi yang lebih baik. Dia sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang ditujunya. Maka tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Shin, Will pergi mengejar tujuannya yaitu mengejar Skyler. Ia tinggalkan rumah dan mungkin ingin memulai hidup barunya di California bersama gadis yang ia cintai. Dan film pun selesai.